Hai Sobat Juara, selamat datang di kelas Juara. Tiada hari tanpa prestasi. Kembali lagi bersama aku Maitza. Di kelas hari ini kita akan membahas satu hal yang berbeda nih dari kelas-kelas sebelumnya. Kalau Sahabat Juara sudah ikutin YouTube kita ya, di subscribe maupun follow Instagram kita, Sahabat Juara pasti tahu kalau kita kemarin sudah membahas berbagai macam fitur yang ada di Google Workspace. Salah satunya ada Google Docs, lalu ada Google Slides dan juga Google Meet. Namun hari ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda, yaitu Google Groups. Nah, Sahabat Juara di rumah pasti tahu kan kalau selama ini kita mau sekolah atau kuliah, kita biasanya terhubung dengan para dosen maupun dengan guru itu secara langsung. Kita bisa bertatap muka, sehari-hari kita bertemu dengan teman-teman dan berkomunikasi. Namun setelah pandemi datang, kita diharuskan untuk semua serba online dan terhubung secara jarak jauh. Maka dari itu terkadang rasanya sulit untuk berhubungan dengan teman-teman sekelas maupun dengan guru kita. Nah, kira-kira ada nggak ya tools yang bisa digunakan untuk tetap terhubung secara keseluruhan? Jadi kita saling tahu nih ada update apa aja sih di dalam kelas dan apa saja yang harus dilakukan. Nah, Google memberikan satu fitur atau layanan yang bisa digunakan, yaitu Google Groups. Nah, kira-kira gunanya Google Groups itu apa sih? Kalau dari namanya aja nih ya, Sahabat Juara, Google Group berarti grup atau sekumpulan orang di dalam satu komunitas tertentu. Nah, kalau kita membawa konteksnya ke daerah sekolah nih ya, berarti grup yang dibuat itu biasanya untuk kelas maupun untuk para guru nih di satu komunitas yang sama. Gitu. Nah, itulah tujuan dari Google Groups. Jadi bisa tetap menghubungkan satu kelas. Jadi teman-teman yang ada dalam satu kelas maupun dari kumpulan para guru itu tetap bisa terhubung dan memberikan informasi yang dibutuhkan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Nah, di sini aku mau kasih tahu cara membuat Google Groups nih Sahabat Juara. Oke, langkah pertama Sahabat Juara bisa pergi ke website groups.google.com. Nah, di sini Sahabat Juara biasanya langsung terhubung dan bisa melihat nih, Sahabat Juara sudah masuk ke dalam grup mana saja. Gitu. Biasanya ketika kita memiliki akun email baru ya, akun email belajar Sahabat Juara di rumah, kita biasanya ada yang namanya untuk memasukkan ke dalam grup gitu, atau kita dimasukkan ke dalam grup. Nah, di sini Sahabat Juara bisa langsung melihat list grup mana saja di mana Sahabat Juara itu menjadi bagian dari grup tersebut. Di sini kita bisa lihat My Groups ya di halaman utama. Nah, kalau Sahabat Juara geser ke kiri sedikit, di sini kita bisa lihat ada beberapa pilihan. Ada My Groups, ada Recent Groups atau grup yang baru saja dibuat, ada all groups atau grup secara keseluruhan yang telah dibuat di satu domain Sahabat Juara, maupun ada favorite groups gitu. Nah, kita lihat dan fokus di my group saja ya. Jadi akun yang sedang aku gunakan ini ternyata hanya terhubung ke dalam satu grup saja kalau dilihat dari tampilan layar. Nah, di sini aku akan memberitahu cara Sahabat Juara untuk membuat Google Groups yang baru. Nah, ketika kita klik di bagian sebelah kiri nih Sahabat Juara, ada yang namanya Create Group ya, ada tombol yang cukup besar di sana, Create Group. Lalu di sini langsung dihadapkan dengan Enter Group Info, jadi memasukkan nama grup yang nantinya akan dibuat oleh Sahabat Juara. Nah, pastikan Sahabat Juara di sini telah memiliki akses untuk membuat grup baru tersebut. Jadi biasanya nih Sahabat Juara bisa bertanya ke pihak admin sekolah ya, atau tim dari IT sekolah untuk membuatkan grup untuk Sahabat Juara di rumah. Di sini kita namai misalnya kelas seni budaya. Nah, ketika kita ketikkan grup name-nya kelas seni budaya, di bawah ada bagian grup email, itu langsung otomatis terbuat kelas seni budaya. Jadi secara otomatis Google ini akan membuatkan satu alamat email baru yang nantinya akan digunakan untuk membuat grup itu.
Nah, di bagian kanan ada pilihan domain yang sahabat juara bisa pilih. Kalau sahabat juara di rumah telah memiliki domain sendiri ya, baik dari sekolah maupun institusi pendidikan lainnya, biasanya di sini langsung terlihat nih, ada domain-domain mana saja yang telah terdaftar. Namun kalau misalnya sahabat juara mau menggunakan domain Google Groups sendiri pun juga bisa, tinggal dipilih @googlegroups.com. Di sini aku menggunakan satu domain yang sudah aku punya dan aku gunakan sehari-hari. Setelah itu, di bagian bawah di sini ada namanya group description. Jadi, group description ini adalah satu deskripsi yang bisa diberikan oleh sahabat juara maupun yang membuat grup tersebut tentang informasi grup ini tuh akan membahas tentang apa atau grup ini dibuat untuk apa. Nah, di sini karena aku akan membuat kelas seni budaya, jadi deskripsinya adalah kelas seni budaya untuk misalnya kelas 5 SD, untuk kelas 5 SD. Di sini aku akan tuliskan kelas seni budaya kelas juara. Kelas juara. Nah, kemudian sahabat juara bisa klik next. Nah, sahabat juara sebelum kita klik next bisa lihat dulu ya di bagian kanan bawah di sini ada character number nih. Jadi maksimum karakter yang bisa sahabat juara ketikkan adalah 300 karakter. Next. Nah, kemudian di bagian kedua ada choose privacy settings atau siapa saja sih yang kira-kira bisa masuk ke dalam grup ini. Apakah semua yang berada di organisasi yang sama atau memiliki domain yang sama, atau hanya user yang akan sahabat juara invite, atau seluruh user yang ada di organization kemudian dia bisa request untuk join ke dalam grup tersebut. Di sini aku akan pilih anyone in the organization can join. Jadi seluruh user yang memiliki domain yang sama itu bisa join ke dalam grup ini. Nah, di bawahnya kita bisa melihat nih who can view conversations atau siapa saja yang bisa melihat percakapan yang terjadi di dalam grup nantinya. Di sini ada pilihan paling kiri ada group owners atau yang membuat grupnya, group managers, group members atau entire organization atau secara keseluruhan. Nah, biasanya untuk pemilihan setting ini sudah di-set semuanya menjadi entire organization. Berarti seluruh member yang ada di satu domain tersebut bisa melihat percakapan yang terjadi di dalam grup. Oke. Kemudian sama untuk pilihan kedua, who can post. Jadi siapa saja sih yang kira-kira bisa membuat satu postingan terbaru di dalam Google Groups tersebut. Nah, di sini aku setting juga untuk entire organization, jadi seluruh partisipan bisa join dan mengetikkan satu post yang nantinya akan disebar di dalam grup tersebut. Oke, dan yang terakhir nih, ada pilihan who can view members. Jadi siapa-siapa saja nih yang kira-kira bisa melihat member di dalam satu grup tersebut. Jadi kalau misalnya sahabat juara nih pengen bikin hanya yang membuat grup saja yang bisa melihat member, sahabat juara bisa mengklik setting tersebut menjadi group owners. Atau misalnya entire organization pun juga sahabat juara bisa pilih. Nah, kita next. Kemudian ini part ketiga ya, part ketiga add members. Jadi ditambahkan member-member yang nantinya akan menjadi bagian dari grup seni budaya kelas juara. Karena di sini aku sudah menggunakan satu domain, berarti aku bisa mengundang user-user atau pengguna yang memiliki domain yang sama. Jadi kita bisa ketikkan misalnya ya, di sini ada, karena ini adalah akun demo, jadi aku akan memasukkan member-member dari akun demo tersebut. Ya, ada demo 1 dan demo 2 dan juga demo 3. Nah, di sini bisa ditambahkan juga grup manajernya. Jadi kalau misalnya sahabat juara ingin menunjuk salah satu user untuk menjadi grup manajer, silakan diketikkan di sini. Oke, kita akan coba ketikkan satu untuk grup manajernya. Dan di sini karena di sini aku yang membuat grupnya, jadi grup ownernya adalah aku sendiri. Nah, setelah
Sahabat Juara telah memperhitungkan nih siapa-siapa saja grup membernya. Sahabat Juara bisa memasukkan welcome message. Hai, selamat datang di grup. Nah, di pilihan terakhir di sini ada subscription, di mana subscription ini berarti ketika sahabat Juara posting sesuatu di dalam grup tersebut, kita akan memberikan notifikasi nih, dari Google-nya sendiri akan memberikan notifikasi melalui email, atau sahabat Juara bisa memilih paling bawah jadi no email. Jadi kalau misalnya tetap ada message yang masuk ke dalam Google Groups, dia tidak akan dinotify melalui email. Nah, di sini di tombol paling bawah sahabat Juara ada yang namanya directly add members. Jadi, secara langsung member-member yang telah kita pilih tadi di atas akan langsung ditambahkan secara direct ya, atau secara langsung. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung klik create group. Nah, itu tadi cara penggunaan dan cara membuat Google Groups nih sahabat Juara. Kalau kita berbicara tentang kegunaannya, kira-kira apa ya Google Groups itu, kenapa harus dibikin dan kenapa kita harus join nih sebagai member yang telah menggunakan akun Google Workspace for Education. Well, karena tadi di awal sudah aku jelaskan bahwa berkomunikasi itu sekarang bisa dilakukan dari mana saja. Mungkin kita belum bisa bertemu secara langsung dan tatap muka, maka dari itu Google Groups menjadi salah satu solusi yang terbaik yang bisa digunakan oleh para guru dan juga murid yang ada di rumah. Jadi meskipun gurunya berada di rumah sendiri dan muridnya juga berada di rumah sendiri, mereka akan tetap bisa terhubung dan tetap bisa memberikan informasi secara langsung terkait dengan pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Jadi sahabat Juara, bagi sahabat Juara nih yang telah menggunakan akun Google Workspace tapi belum memiliki grup, sahabat Juara, aku rekomendasikan untuk membuat Google Groups agar bisa tetap terhubung satu sama lain. Nah, segitu dulu sahabat Juara untuk kelas hari ini. Jangan lupa untuk terus ikutin Instagram kita @kelasjuara_id dan juga subscribe ke YouTube channel kita di Kelas Juara untuk tahu perkembangan-perkembangan teknologi lainnya di dalam dunia pendidikan. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Kelas Juara, tiada hari tanpa prestasi. Dah.